Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa yuti'ullaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antara nikmat yang tengah kita nikmati adalah nikmat kita dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan, dengan bulan yang suci pada tahun ini. Seperti yang kita temukan doa-doa kita sejak bulan Rajab dulu, bahwasanya berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Syaban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Puasa Ramadan pada intinya adalah Allah SWT mengharapkan bahwasanya kita bisa bertakwa, bisa meningkatkan ketakwaan kita. Sudah barang tentu puasa tahun ini bukan yang pertama kali, dan kita sudah menjalankan puasa bertahun-tahun. Alangkah baiknya kita melakukan muhasabah, melakukan upaya agar puasa Ramadan tahun ini jauh-jauh lebih baik daripada puasa-puasa Ramadan yang lainnya. Syukur alhamdulillah kita ditakdirkan bisa melakukan segala aktivitas di bulan Ramadan ini. Siang kita berpuasa, malam kita qiyamul lail. Semoga ini menambah berkah dan menambah bekal kita nanti di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, keimanan dan ketakwaan penting sebagai modal kita dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197 Allah berfirman, wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berberkalah dan sesungguhnya sebaik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Upaya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT ini dapat diwujudkan dengan senantiasa menyadari bahwa Allah yang paling berkuasa atas hidup kita. Kita adalah makhluk yang lemah dan tidak ada kuasa, tidak ada daya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah digariskan oleh Allah bahwa kita tinggal menjalankan tugas utama kita di dunia ini, yaitu dengan beribadah, dengan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Jelas dan tegas bahwa dalam ayat tersebut kita manusia harus sadar, tunduk dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menerima segala sesuatu yang ditakdirkan karena kita dijadikan atas kehendaknya dan diberi rezeki sesuai dengan apa yang telah kita lakukan. Tak seorang pun dapat memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat karena semuanya adalah sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ayat tentang bahwa kita wajib untuk beribadah ini menguatkan perintah atau mengingatkan Allah Subhanahu wa taala dan memerintah kita agar selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, seperti apa bentuk ibadah yang harus kita lakukan dalam rangka menyembah atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut? Misalnya sholat, haji, puasa dan seterusnya. Atau adakah ibadah-ibadah lain yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa bentuk dan jenis ibadah sejatinya terbagi menjadi bermacam sesuai dengan aspek apa kita menilainya. Namun secara umum ibadah dibagi menjadi dua kategori, yaitu mahdhah dan ghairu mahdhah. Secara garis besar, ibadah mahdhah atau ibadah khusus adalah ibadah yang sudah ditetapkan oleh Allah, baik tata cara dan perinciannya seperti sifat, waktu, tempat dan lain sebagainya. Ibadah ini didasarkan pada dalil perintah dalam Al-Quran maupun hadis. Pelaksanaannya juga harus berpola pada apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan bersifat suprarasional atau di luar jangkauan akal. Contoh ibadah mahdhah ini adalah sholat, zakat, puasa dan haji. Selain ibadah mahdhah yang bersifat ritual dan berdasarkan kepatuhan dan ketaatan, ada juga ibadah ghairu mahdhah yang tata cara dan perinciannya tidak ditetapkan dengan detail. Ibadah ghairu mahdhah dapat berbentuk zikir, dakwah, sedekah, berbuat baik pada orang lain, tolong menolong dan lain sebagainya. Dan penjelasan ini kita bisa menilai bahwasanya sebenarnya cakupan ibadah di dunia ini sangatlah luas. Berbagai amal atau aktivitas kita di dunia ini bisa bernilai ibadah apabila kita berniat dengan baik. Sehingga niat menjadi hal yang penting dalam kita memulai dan melakukan segala aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Niat menjadi pijakan awal. Apakah aktivitas yang akan melakukan nanti akan bernilai ibadah atau tidak? Rasulullah bersabda dalam hal ini bahwasanya sesungguhnya setiap amalan pastilah disertai dengan niat, dan setiap pelaku amalan hanyalah mendapatkan apa yang dia niatkan. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu pada kesempatan yang mulia ini mari kita senantiasa menata niat dengan baik menjalankan segala aktivitas di dunia dan agar senantiasa memiliki nilai ibadah terutama dalam bulan Ramadan ini. Termasuk aktivitas kita mencari nafkah bagi keluarga harus diniatkan untuk ibadah. Jangan sampai kita bekerja hanya mencari belaka sehingga lupa akan tugas kita sebagai makhluk yang harus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu menyadari bahwa bukan perbuatan yang terlihat seperti ibadah akhirat saja, tetapi yang bakal mendapatkan pahala dan itu sebagai ibadah. Namun banyak pekerjaan kita sehari-hari yang terlihat sebagai urusan dunia, namun karena niat yang baik dalam menjalankannya, hal ini juga menjadi ibadah yang beramal di akhirat. Dalam hal ini Rasulullah bersabda yang artinya kurang lebih banyak sekali amal perbuatan yang tergolong amal keduniaan, tetapi karena didasari niat yang baik maka tergolong menjadi amal akhirat. Dan banyak sekali amal perbuatan tergolong amal akhirat, tetapi ternyata ia tergolong amal dunia karena didasari oleh niat yang buruk.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية وفي الحكيم وتقبله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa sallimu ala nabiyyina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi fi taqwallahil aliyyil azim wa'lamu anna wa amarakum bi amri azim. Amarakum bisolati wa salami ala nabiyyil karim wa qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al bala' wal ghala' wal waba' wal fahsya' wal munkar wal baghi wasuyufa wal muhtalifat was sada'ika wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khasah wa min baladil muslimin 'amah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ilallah inna wa ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.